Kalau di early Onyx dan Prodigy. juga mid kayaknya masih dipegang sama Big Bang Beta. Oke, baik. Kenapa entah ini kalau dari pribadi Pulung juga ngelihatnya ke Onyx sih. Berarti 2 untuk Onyx, 1 untuk Bigoton Beta. Ya udah deh kalau begitu ya. Ini dia waktunya game kedua kita. Kita akan menyaksikan akankah terjadi 2-0 atau 1 sama hingga nantinya game ketiga Israel. Kalau begitu langsung saja Bude. Yap, inilah dia semuanya sudah menduduki lane-nya masing-masing. You can see dengan adanya Ruby, Vans dengan adanya Balmond. Dan mereka ini akan menduduki lane atas dan bawah. Berhadapan dengan, ini agak kerat area tengahnya sih sebenarnya. Semuanya udah mulai berkutat, berkumpul. Batrix, Roamer. Ini juga yang akan kita lihat juga di area mid lane-nya. Maksudku Gamora dengan Batrix. Dia akan mendapatkan level dengan cepat di area tengah. Ngebantuin ke area kanan, ke area kiri akan cepat sekali, damage-nya juga besar, tapi muncul ini pergerakan rupanya yang diberikan oleh Onyx terlebih dahulu. Tama dengan adanya sebuah kejutan yang diberikan dari area Bash, ini seharusnya menjadi peringatan tersendiri untuk Begatron supaya nggak bergerak sebebas itu. Yap. Ini X-Win-nya juga agak sedikit ditekan ya Bude ya, agar tidak bisa begitu bergerak kemanapun dia mau. Makanya dari Gamora juga Dream selalu bersama-sama. Dua hero ini juga langsung memberikan damage yang cukup banyak di awal-awal. Sementara X-Win masih belum bisa masuk dengan guiding win-nya untuk maju ke bagian depan ataupun memberikan soul bloom-nya. Dan dia pun hanya bisa dalam mode defensif dalam beberapa saat ini. Balmond-nya terkuras dari sisi SP. Begitu banyak tadi SP-nya yang harus diambil dan juga mendapatkan damage yang begitu besar. Dan dia pun harus sabar sedikit. Tapi Tama di bagian tengah dengan satu hero yang udah dia gunakan yaitu Chow. Diserang habis-habisan, tersisa satu bar SP dan harus balik terlebih dahulu nih. Choji dari 1 menit 50 detik game yang sudah berjalan. Ditekan nih pergerakan dari Matildanya ya. Iya, balik lagi ya karena seperti Choji bilang tadi, jalan ninjanya Bigoton Beta untuk bisa mengamankan game kali ini adalah di early sampai ke mid game-nya. Dan Bigoton Beta benar-benar ngasih banget pressure kepada bisa scaling lebih jauh lagi di arah early-nya. Makanya turtle juga udah mulai diambil, konteskan. Sementara dari harinya juga masih jauh banget 40. Wow, udah ada satu turtle tadi langsung berhasil diamankan oleh Max ya. Hanya saja untuk kali satu hit terakhir. Tidak sempat untuk memberikan getokan terhadap kepala. Tapi Deadly Magic langsung masuk ke dalam tubuh Rafaela. Rafaela harusnya masih bisa bertahan karena belum ada poker trick yang begitu besar. Begitu berarti itu bisa langsung mencicil ke arah damage ataupun HP yang dia milikin. Double kill berhasil diambil oleh Gamora Bude. Yes, ini yang ditakutkan tentunya Batrix yang terbebas dari awal dan bahkan ngedapetin 2 poin kill semakin cepat pula. Pundi-pundi gold yang akan dia dapatkan, itemnya juga semakin bertambah dan mereka berotasi terus-terusan. Ditambah dengan adanya Dream sama pakai Rafaela, gerakannya semakin cepat lagi, movement speed mereka makin ngegas kan. Holy Heal yang diberikan sekarang Vans dalam bahaya di area top lane bersama dengan Simba. 2 member dari Onyx pun muncul di area top lane. Vans nggak sendirian, di situ ada X-Win yang siap untuk melakukan backup sehingga teman-teman dari Bigatron Beta pun mundur secara perlahan. Mereka nggak mau maksa, mereka cuma memberikan pressure, ngamanin gold buff. Dan sekarang dari tim Bigatron, mereka hanya tinggal menahan saja Pak Pulung. Yap, ini juga dari Bigoton Beta mereka udah sangat-sangat baik sekali untuk di early game-nya. Mereka menguasain pola permainannya ya. Tinggal konsistensinya sampai dengan late game nanti ya. Karena tadi di game yang pertama nggak jauh-jauh beda. Bigoton Beta pun sangat sangat-sangat memimpin ataupun men-track game ini kemanapun mereka mau. Tapi ternyata karena ada beberapa momen tadi akhirnya Bigoton Beta pun bisa dibalikin. Ini kalau dari Choji ini gimana nih Choji? Iya, apa ya, Bigoton Beta sendiri sih benar-benar harus ngasih pressure lagi ya sama Onyx supaya Onyx juga kesuppress banget untuk masalah scaling dari early sampai ke late game-nya. Itu jadi kunci salah satu Onyx untuk bisa menang di game kali ini. Sementara kalau dari Bigoton Beta sendiri, dia harus nge-end dengan cepat. Dia dari Bigoton Beta harus bisa rotasi laning dengan cepat untuk memberikan sedikit chance di lane top dan juga bottomnya bisa bisa lebih cepat lagi menangnya. Kalau misalkan laningnya juga udah menang, otomatis hero yang ada di lane juga bakal scaling dengan besar lagi. Turtle-nya Choji. Namun sekarang udah ada satu lagi cycling kill tadi keluarkan. Tapi Gamora mendapatkan posisi yang sangat baik di berada dalam rumputan. Free hit di bagian belakang dengan marksman yang digunakan ini sangat-sangat nikmat sekali. Karena tiap peluru dari machine gun-nya itu berhasil masuk semuanya. Turtle-nya free, ada Tonros dan Turtle-nya pun menjadi milik mereka. Keuntungan lagi untuk Bigatron Beta Bude. Ya, sebanyak sekali keunggulan yang mereka dapatkan apalagi di area peperangan Turtle.
Bigetron selalu bisa memenangkan fight-nya. Mereka punya banyak sekali resource yang baik dan juga belum lagi positioning yang sangat on point dari tim Bigetron sehingga Gamora bisa selalu free hit dari belakang memberikan damage yang besar. Lalu ada Max juga yang selalu sigap dan Dreams yang selalu ada di situ. Dia ngedapetin 4 assist sih, jadi total 4 kill yang diberikan oleh tim Bigetron itu selalu ada Gamora dan juga Dream di area bottom lane. Sudah muncul langsung Gemini dan juga Axum mencoba melawan defense di area turret bawah. Tapi 3 member dari tim Bigetron berbeta kayak mereka nggak mau ngelepasin juga dan langsung saja dikucuk dengan Way of Dragon-nya. Ryukenzi harus tumbang masuk ke area turret di area bottom lane. Damage masuk secara total begitu pula di area top lane. Ini pertukarannya adalah 1 untuk 1. Choji. Iya, asalkan tempo BTR tetap 60 lawan 40% lah ngelawan Onyx. Kalau misalkan temponya Bigetron tetap dipertahankan dengan sangat baik. Tapi kebalikannya, tapi kalau kita lihat ada yang tertendang Pak Pulung. Bagus banget sih tadi itu ada jadi kuda flicker dan juga Way of Dragon mengakibatkan satu player yang dari tadi sangat-sangat sulit untuk langsung diamankan. Ada Gamora yang langsung berhasil dihilangkan. Phantom Exhibition dikeluarkan juga untuk Max bisa kabur dari hal tersebut karena akan ada aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh player dari Onyx Prodigy. Daily Magicnya dibabat habis juga dengan satu Tonros untuk bisa mengelak ke arah poker trick. Karena tadi kalau poker tricknya masuk semua itu nggak bakal bisa bertahan harusnya dari Lancelot. X-Win udah mendapatkan posisi dan siap untuk maju ke bagian depan. Entah itu Gadungin ataupun Soul Bloom mungkin akan langsung ditabrakkan karena beberapa player dimiliki oleh Bigetron Beta. Tapi ternyata tidak, mereka mundur lagi, mereka tahan lagi, mereka serap ulang lagi karena ada satu objektif di bottom lane yang bisa mereka amankan nih untuk Bude. Iya. Dan olah ucuk-ucuk sekarang tim Bigetron juga mulai kewalahan dengan adanya pergerakan dari Oni. Di sisi lain turretnya pun kayak Bigetron tuh dikerogotin loh di area bottom lane hilang. Di area atasnya ditiup aja sebur, push langsung bisa hilang. Dan sekarang tim Bigetron udah mulai berkumpul menjadi satu. Oni Prodigy mencoba untuk melawan defense di area mid lane-nya. Tama hadir mencari siapa yang bisa dia tendang. Tapi apa daya X sudah tumpah terlebih dahulu. Masuk area belakang dengan adanya Breakfast fighternya. Max memilih untuk mundur. Phantom Execution untuk menghindari peperangan yang ada 3 member tersisa dari tim Onyx Prodigy. Tapi satu yang sudah ditukarkan di area belakang. Gemini terlalu tertinggal sendirian. Teman-temannya udah pada balik semua bersembunyi. Dan memang Gemini yang nggak punya skill lagi. Dia udah pakai flicker ya tapi masih nggak bisa selamat. Pak Pulung. Wah, 1 untuk 2 ini pertukaran yang sangat bisa dibilang tidak adil sekali ataupun yang akan dimenangkan oleh Bigetron Beta sih. Harusnya lewat fight yang barusan terjadi itu menang banyak, cuan banyak sih. Sekarang dapat turtle. Tadi dapat satu center turret yang ada di bagian mid gitu loh. Ini akan mendapatkan cuan yang sangat banyak, belum lagi dari Max-nya. Penggunaan skill yang dimiliki sangat baik. Hampir aja tadi Max bisa ditumbangkan oleh lapu-lapu, tapi di saat dia digetok, disitulah Tonros dikeluarkan, dianya imun, dianya selamat, dia kabur dari Phantom Execution. Begitu juga tadi dari Harley-nya berkali-kali tiap poker trick dikeluarkan bergantian pemain dari Bigetron Beta untuk bisa memberikan ataupun ngebadanin agar mungkin target utamanya itu enggak berhasil diambil nih. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Bigetron Beta di game yang kedua kali ini, Coji. Iya, ngelihat dari tim fight no jutsu dari Bigetron Beta nih bener-bener komunikasinya bener-bener lancar banget, di mana Onyx lebih kayak lebih nanti aja deh kita untuk tim fightnya kita taruh dulu aja, kita fokus ke objektif dulu aja. Sementara dari Bigetron Beta bener-bener mau ngerusuh aja, mari kita lakukan tim fight no jutsu seperti yang ada di top lane sekarang Pak Bulung. Yoi, lethal counter pun dikeluarkan guna untuk bisa menghilangkan satu wave minion dan juga kehilangan dari satu turretnya. Itulah yang dikeluarkan, itulah yang dia lakukan agar bisa mendefense dari area tersebut. Di bawah Tama dan juga Ryukenzi, mereka beradu mekanik, mereka masih santai karena ada pergerakan mundur yang dilakukan oleh Tama di mid. Gemini melemparkan 2 piringnya, ada satu Holy Baptism tadi dikeluarkan ke arah Balmond. Udah mengeluarkan flickernya juga, dia masih sempat keluar kabur dan juga pergi dari area tersebut. Lethal counter dikeluarkan, fansnya masih bisa bertahan tapi tidak dengan outer turretnya, Bude. Ya, turret sudah hilang semua outer turret milik tim Onyx. Ketika tim Bigetron sudah memantapkan mentargetan turretnya, mereka nggak ngelepas. Apapun yang terjadi ditahan terus, nunggu wave minion selanjutnya. Dan ketika satu turret di tier yang pertama udah hilang, otomatis map control dari tim Bigetron akan semakin luas tanpa adanya perlindungan dari turret yang ada, Choji. Iya, ngeliat dari itemnya juga, Onyx juga kayaknya nggak bakalan bisa untuk team fight dulu, kecuali dia bisa mencuri entah itu Lord ataupun mempick off salah satu
player dari Bigetron Beta untuk meningkatkan lagi modal team fight-nya. Karena perbedaan dengan Network 4000 ini sangat-sangat berasa banget, apalagi team fight-nya 5 lawan 5 di mana ada Rafaela dari Bigetron Beta, terus ada Esmeralda juga yang ngebuat dari Onyx juga pasti AOE-nya tuh kena banyak banget damage-nya. Entah itu ada dari Gamora, Esmeralda-nya si Simba, ataupun Ryukenzi yang enak banget dikombokan dengan Simba dan juga Gamora. Wah, tertinggal untuk kali ini cukup jauh tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Prodigy. Terlihat dari minimapnya di saat hanya tinggal beberapa bar aja dari HP yang dimiliki oleh Lord. Pemainnya ataupun satu retribution utama yang dimiliki oleh Onyx yaitu Harley itu tuh jaraknya masih cukup jauh mengakibatkan itu akan menjadi kontes yang sangat-sangat nikmat sekali untuk pemain dari Bigetron Beta. Dan sekarang ada lagi Cyclone Swift dikeluarkan sedikit lagi, Ryukenzi masih bisa bertahan, masih diputarin terus, bisakah dia kabur? Dan ternyata masih bisa. Mereka hanya tinggal menggiring Lord untuk bisa masuk ke arah pertahanan yang dilakukan, yang dimiliki oleh Onyx Prodigy, Bude. Yes, itu nggak takut sama sekali selama masih ada minion. Fans nggak akan gentar walaupun ada dua yang ingin melawan dia. Dia punya durability yang sangat luas, sangat besar begitu pula dengan lifesteal-nya. Tapi gimana kalau dengan Lord sudah masuk ke area mid lane, nyabet tier yang kedua. Lalu sekarang memang Lord sudah hilang, tapi wave minion, super minionnya sudah masuk di berbagai area top lane, area mid lane. Sementara itu fansnya masih sibuk di area bottom lane, mencoba untuk recall karena dari tim Bigetron Beta mereka nggak mau mundur, mereka mau ngegas terus-terusan di area atasnya. Bravas Fighter sudah dikeluarkan, Gemini menjadi frontliner di area depan memberikan damage yang sangat besar, mengusir mundur di Bigetron Beta. Semua minion hilang, Bigetron pun gak mau gegabah, mereka gak mau mengulangi kesalahan yang sama, gak mau terlalu memaksakan. Mereka bertahan terlebih dahulu di area jungle milik tim Bigetron Beta, Pak Bulu. Yap. Masih ada Ibit tertarik, masih bisa mereka pertahankan. Sementara itu serangan dilakukan oleh Bigetron Beta. Mereka belum berhenti, mereka masih ingin lebih. Tapi sekarang udah mulai mengendor lagi untuk serangannya. Mereka mencoba untuk setup ulang lagi. Ada wave minion yang harus diantarkan, entah itu di area bottom top ataupun midnya. Esmeralda bergerak sendirian. Karena untuk kali ini Esmeralda udah memiliki durability yang harusnya udah cukup tebal dan susah untuk dilumpuhkan. Kecuali ya, emang ada beberapa hero yang dibikin oleh Onyx. Mereka nge-burst banget ke arah Esmeralda dan juga emang niat banget untuk bisa mendapatkan ke arah hero tersebut nih coy. Iya, apa ya? Mungkin tadi Lord yang tadi juga masih dipakai untuk sekitar untuk cuman nge-push perlahan demi perlahan aja dan bukan menjadi salah satu serangan tadi dari Bigetron Beta. Cuman kalau misalkan dari Bigetron Beta posisinya udah seperti ini, mereka juga tinggal nunggu Lord lagi aja yang kedua dan mungkin tiba-tiba ada cidukan. Itu dia aksi-aksi yang harus dilakukan oleh pemain dari Onyx Prodigy ya. Tapi dari itemnya sendiri nih Coji, apa yang udah diamankan dari oleh masing-masing player? Dari itemnya walaupun di sini Balmond sudah lebih kaya, tapi balik lagi source damage utama dari Onyx juga ada di Harley, yang dimana Harley juga sudah mengamankan Genesis One, habis ada Calamity Reaper dengan juga Veteran Raven lagi menuju ke Holy Crystal. Tapi problemnya satu, Seraph Lance di game kali ini menggunakan Harley kayaknya agak kurang akurat untuk penggunaan Deadly Magic-nya. Karena dari tadi banyak banget kayaknya momen di mana Deadly Magic sudah keluar tapi jatuhnya ke antara ke Simba ataupun ke Dream, yang dimana damage-nya otomatis bakalan gak terlalu efektif mengingat mereka juga bukan source damage utama ataupun CC yang menyeramkan seperti Ryukenzi ataupun dari Max, dan itu butuh banget dievaluasi lagi di game kali ini kalau misalkan Onyx ingin meraih kemenangan, Pak Bulung. Yap, itu pun sedikit lagi Holy Crystal mungkin akan jadi dari Harley-nya, dan benar aja baru ya kita sebutkan satu Holy Crystal udah jadi, damage-nya bakal nge-burst lagi, bakal bertambah lagi. Gak tau nih yang terakhir, entah dia mau ngambil Divine Blast seperti game pertama atau tidak, atau akan ada satu item yang berbeda. Mundur lagi semuanya, pasif lagi permainan. Lihat dari Onyx Prodigy, mereka hanya menanti, mereka hanya melihat-lihat. Hanya akan ada satu ataupun dua agen mata-mata yang disuruh untuk maju ke bagian depan, mencari informasi lalu disampaikan. Ataupun rekan-rekannya akan melakukan hal yang berbeda ke arah yang lain. Dan juga ada aksi penculikan sih harusnya, Bude. Ya, ini adalah waktunya untuk tunggu menunggu, memikirkan setup yang baik, mencari pick off, karena dengan adanya Lord yang kedua ini akan sangat berarti untuk tim yang bisa mendapatkan Lordnya. Lord pun udah ter-enhance, ini yang dinantikan oleh tim Bigetron. Mereka menanti terus-terusan, seharusnya Lord bukan menjadi masalah yang besar untuk mereka meltdown, tapi Onyx Prodigy nggak mau memberikan itu secara gratis. Muncul langsung fans di area pertahanan milik tim Bigetron. X-Wing pun demikian, Tama dan juga Gemini muncul dari area yang berbeda. Dan Onyx Prodigy sudah menyadari ini udah banyak banget yang muncul dan masuk ke depan. Simba menahan semuanya, Tama tak bisa berkutik lagi, bahkan Will Dragon tak bisa dimunculkan. Fans juga sangat sekarat dari tim Onyx, mereka ketinggalan satu di Gemini di
area belakang. Dibombardir oleh 3 member dari Bigetron Beta, tapi dia masih bisa bertahan untuk mengulur waktu saja. Sementara itu di area belakang ini ada 2 lawan 1. Maxnya memang tumbang, tapi Bigetron menang jumlah. Mereka mau ngegas lagi. Dan tanpa adanya Max sekarang, apa yang akan terjadi Pak Bulung? Wow, ada sebuah aksi yang bisa dibilang cukup bernafsu tadi dari Max yang mengejar hingga sampai masuk ke inti tataran. Mengakibatkan dia harus menghilang, tapi fansnya di area yang berbeda disiap untuk masuk dengan lethal counter yang dimiliki. Masih melihat dulu, masih ada beberapa SP yang dimiliki oleh Lordnya. Oke, apakah Lordnya akan gelisah karena pertempuran kembali pecah. Simbanya maju ke bagian depan dengan durability dari tubuhnya yang sangat-sangat besar sekali. Dia masih santai, dia masih sangat-sangat nyaman. Lethal counter dikeluarkan, tapi tidak berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa pihak ataupun Lordnya. Lord kembali ke Risa dan kemenangan harusnya. Wow, Onyx Prodigy berhasil memukul mundur, tapi tidak dengan Esmeraldanya. Hanya saja untuk kali ini Rafaela pun harus menjadi korban. Nih Bude, sakit banget Tonrosnya, buset, basic attack-nya juga tadi luka bukan main, luar biasa, sakit banget. 3 player ngeroyok untuk 1 player. Sekarang ini akan menjadi sebuah aksi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Bigetron Beta, Bude. Wow. Yes, almost wipe out diberikan oleh Bigetron. Mereka sekarang mau ngegas ke area tengahnya, tapi Gemini dengan sikap untuk ke-clearing minion di area tengah. Gemini sangat low dan dia harus memakan damage yang begitu besar dari Simba. Ini dari tadi Simba ya, yang menjadi kunci playernya sih menurutku. Dari peperangan tim Bigetron Beta, dia muncul siapapun yang hadir. Service line saja disabak-sabak, dihabak-habak, semuanya ditahan oleh Simba. Dan membuat sekarang kayak ya udah Bigetron bisa ngedapetin Lordnya secara gratis kah? Karena Onyx harusnya nggak siap, cuma mereka akan melepaskan begitu saja Lord habis dengan segera. Sekarang tim Bigetron memiliki keunggulan dari Super Minion dan juga Lord yang akan membantu untuk nge-push ke area inhibitornya, Joji. Dari Onyx sih aku ngeliat nge-push banget ya untuk ngambil Lord, untuk maju ke depan, untuk coba untuk team fight, memaksakan team fight. Padahal posisi mereka lagi benar-benar ketinggalan gold banget, berbeda 6.000 dan balik lagi. Kalau posisi seperti ini otomatis Onyx bisa hanya bisa mengandalkan momentum saja. Dan sebenarnya tadi udah ada satu momentum dari Max yang sudah menghilang. Tapi kalau misalkan tadi Bude perhatiin di belakang Gemini itu sendirian 1 lawan 3 dan sayang banget nggak ada yang bisa backup juga. Jadi kalau menurut aku sendiri ya balik lagi Onyx di sini sepertinya main satu sama lain. Tapi bukan menjadi salah satu tim terbesar di MDL dan juga. Sekarang Simba di remat temuin Winter terancur menyelamatkan diri, tapi Immortality belinya pas banget dan sekarang dia masih bisa bertahan tapi tidak bisa. Immortality-nya sudah hilang, teman-temannya di selain sudah masuk ke area base milik tim Onyx Prodigy. Tim Bigetron harus berusaha tanpa adanya Simba. Lord masih bersikukuh, tapi di area depan sudah ditahan oleh tim Onyx Prodigy. Lordnya akan hilang, tapi di area belakang Ryukenshi dengan Donran Wolfkim dia menahan begitu banyak pemain dari tim Onyx. Maju ke area depan, lethal counter tidak mendapatkan siapapun, tapi begitu sekaratnya dari tim Bigetron over. Ryukenshi down dan lainnya dikejar terus-terusan. Dreams mencoba dengan Holy Healing untuk kabur, tak bisa. Gamora sekarang menjadi korban selanjutnya. Onyx Prodigy lagi-lagi bisa menahan base mereka dan Bigetron Beta. Satu push yang mungkin seharusnya bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua dipatahkan oleh Onyx Prodigy, Pak Bulung. Wow, lagi dan lagi mereka bisa menahan dan bisa dibilang malah mereka ngebalikin keadaan. Satu persatu pemain dari Bigetron Beta pun menghilang. Ini dari replaynya Choji. Iya, momentum awalnya itu terbuka banget di saat banyak banget dari tim Bigetron Beta yang berkumpul di satu tempat dan Bravest Fighter langsung menghantam dengan sangat-sangat sakit. Dan tadi bisa dibilang apa ya, kesalahan dari Bigetron Beta adalah terlalu overcommit banget di arah base Lord, di arah base start dari Onyx Prodigy yang membuat Bigetron Beta kehilangan pijakannya di saat dia lagi megang-megangnya kendali. Sekarang sepertinya Onyx sudah mulai mengambil alih kembalinya balik Bude Monster. Yes, momentum kembali didapatkan oleh Onyx Prodigy. Tiba-tiba map control yang tadinya ditahan terus-terusan oleh Bigetron Beta, ini udah dibalikin. Mereka sekarang udah memiliki hampir 80% dari map control yang ada di game ini. Tapi permasalahannya adalah Onyx juga mereka harus bisa mempertahankan ini terus. Kalau enggak, banyak banget celah yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron. Tapi Tama memakan damage terlalu besar dan gak bisa untuk kembali survive dengan adanya Fusion. Kembali untuk mundur dan Pak Pulung ini lagi dikejar-kejar Pak Pulung dari Onyx.
Ini untungnya masih bisa kabur, tadi ada guiding win yang juga memanggil satu player yang dimiliki oleh Onyx yaitu Sirvelan ya saja. Sekarang Lapu-Lapu pun udah harus mengeluarkan Brave Factory untuk bisa langsung masuk dan juga bisa bertahan di dalam area defensif yang mereka miliki. 5 lawan 4. Apakah yang akan dilakukan oleh Bigoton Beta? Kenapa? Karena di sini adalah momen yang sangat baik untuk mereka bisa mendapatkan kemenangan. Mereka menang dari kuantitas. Ada wave minion yang mulai masuk dari bagian atas, dari bagian tengah pun udah mulai masuk juga untuk sesaat lagi, tapi di bagian bawah masih terlambat jauh. Ini dia 5 lawan 4 dengan darah yang gak begitu banyak dari Van langsung muncul lagi masuk ke dalam base turret-nya. Dia mencoba untuk kerijan SP-nya, tapi Lapu-Lapu di bagian depan sana mencoba untuk langsung mengejar ke arah Patrick. Oh my god, satu orang ini dia versus everybody dan juga menghilang 2 player bikin oleh Onyx Prodigy. Ini akan menjadi kerugian yang sangat-sangat besar tim Bude. Ya, Falling Monster juga sudah dikeluarkan untuk mengecoh dari defense yang dimiliki oleh tim Onyx Prodigy. Dan pada akhirnya Bigetron Beta berhasil memenangkan game yang kedua setelah nyaris saja mereka hampir tercomebackin lagi untuk kali kedua. Tapi ingat, ini comeback back again dari tim Bigetron Beta. Sedikit kesalahan tapi mereka nggak sampai lengah dan nggak membiarkan untuk Onyx Prodigy berlama-lama memegang kendali permainan. Dan ini yang emang luar biasa banget sih dari tim Bigetron juga gitu Kak. Terus